Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakhruddin dari Fakultas Agama Islam jurusan PAI. Di sini saya akan membahas materi yang sudah saya rangkum dari buku, yaitu tentang Wali Songo dan pembentukan masyarakat Islam Nusantara. Pembuatan ini ditujukan untuk tugas UAS Sejarah Kebudayaan Islam di semester 5. Wali Songo dan pembentukan masyarakat Islam di Nusantara. Sejak dinasti Tang mencatat keberadaan saudagar Tazi Muslim di Kalingga, kerajaan di Jawa pada tahun 674 Masehi, hingga catatan Mahuan pada kunjungan Cheng Heang ke-7 ke Jawa tahun 1433 Masehi, Islam belum dianut secara besar-besaran oleh penduduk lokal. MC Reclefs dalam Sejarah Indonesia Modern pada tahun 2008 menegaskan bahwa sekalipun Raja Samudra di Sumatera bagian utara mengirim 2 utusan bernama Arab ke Cina pada tahun 1282, kehadiran muslim-muslim di kawasan Indonesia tidak menunjukkan bahwa negara-negara Islam lokal telah berdiri. Tidak juga bahwa telah terjadi perpindahan agama dari penduduk lokal dalam tingkat yang cukup besar. Itu berarti selama rentang waktu lebih dari 750 tahun, Islam belum diterima secara besar-besaran oleh penduduk pribumi Nusantara. Di sini ada 4 teori Islamisasi di Indonesia. Yang pertama, Islam disiarkan dari India. Yang maksudnya itu menurut Gujarat, Malabar, Coromandel, Bengal didasarkan pada mazhab Syafi'i, kesamaan batu nisan, kemiripan jumlah tradisi dan arsitektur India dengan Nusantara. Yang kedua, Islam disiarkan dari Arab atau Mesir, Hadramaut, Yaman didasarkan mazhab Syafi'i. Yang ketiga, Islam disiarkan dari Persia, yaitu Kasan, Abarkuk, Restan didasarkan tradisi, yaitu peringatan 10 Muharram, sistem mengeja huruf Arab dengan menyebut tanda bunyi harokat, huruf sin tanpa gigi, dan pemuliaan Ahlul Bait dari keluarga Ali bin Abi Thalib. Yang keempat, Islam disiarkan dari Cina, yaitu didasarkan unsur kebudayaan, contohnya sumber kronik dari kelenteng Sempokong di Semarang. Di sini juga ada sentra dakwah Islam. Yang pertama ada Giri Kedaton, yaitu Sunan Giri. Yang kedua ada Derajat atau Sunan Derajat. Yang ketiga ada Sendang Dur atau yang bisa disebut Raden Nur Rahmat. Ada Tuban atau Sunan Bonang. Ada Lasem yang bisa disebut Nyai Ageng Maluka. Ada Demak Bintara Raden Patah. Ada yang terakhir itu Sunan Kalijaga dan Sunan Gunung Jati. Nah, perbandingan stratifikasi sosial masyarakat Majapahit dan Demak dari segi aspek nilai-nilai tradisi keulamaan Nusantara. Yang pertama, ada Brahmana, yaitu golongan ruhaniawan keagamaan ditandai penggunaan gelar-gelar khusus seperti Brahmana, Rishi, Wiku, Pandita, Ajar, Kiai. Yang kedua, ada Ksatria, golongan menak penguasa ditandai gelar-gelar khusus, yaitu Arya, Rakyat, Rekean, Raden, Gusti, Tuan. Yang ketiga ada Waisya, yaitu golongan kada yang penuh perhitungan, tekun, terampil, hemat, cermat, seperti identik dengan pedagang. Yang terakhir, keempat, ada Sudra, yaitu golongan yang hendak menjalankan profesinya mengandalkan kekuatan jasmaniah, ketaatan, kepolosan, keluguan, ketekunan, seperti buruh, pekerja kasar, petani, pelayan. Masih ada lagi Candala, yaitu anak perkawinan antara laki-laki golongan Sudra dengan wanita golongan Brahmana, Ksatria, Waisya, maka mempunyai sastra yang lebih rendah dari ayahnya. Yang kelima, Mica, semua bangsa di luar Arya tanpa memandang bahasa, warna kulit, pedagang-pedagang asing. Toka, yaitu golongan yang merugikan masyarakat atau pencuri.
Selanjutnya ada ulama, yaitu golongan rohaniawan keagamaan ditandai gelar-gelar khusus. Susunan Raja Pandita, Pandita, Panembahan, Kyai Ageng, Kyai Anom, Kyai Ki Ageng. Yang kesembilan yaitu ada Satria, yaitu golongan manak penguasa negara. Seperti Sultan, Sunan, Adipati, Pangeran Arya, Tumenggung, Raden, Mas Ki Mas. Berikut aliran-aliran tasawuf yang masuk di Nusantara. Yang pertama ada Akmalia, yang kedua ada Sataria, yang ketiga ada Tarekat Kubrawiyah, yang keempat ada Akmalia, yang kelima ada Samania, yang keenam ada Rifayah, yang ketujuh ada Khalwatiyah, yang ke-8 ada Naqsyabandiyah, yang ke berapa terakhir ada Qadariyah. Menurut Khan Sabib Hazahan, paham wujudiyah yang mengajarkan bahwa manusia atau alam berasal dari pengetahuan ilahi dan akan mendapat pengalaman dari dunia untuk kemudian menuju ainnya. Segala sesuatu ada di dalam kandungan Tuhan. Tokoh paham wujudiyah yang terkenal di kalangan filsuf maupun tasawuf adalah Husain bin Mansur al-Halaj, Abu Yazid Bustami, Syihabuddin Suhrawardi, dan Muhyiddin Ibnu Arabi. Dalam doktrinnya, al-Halaj mengajarkan meliputi 3 hal berikut, yaitu hulul. Yang pertama itu artinya ketuhanan atau lahud, menjelma ke dalam diri insan yang disebut nasud. Yang kedua ada al-haqiqatul muhammadiyah atau nur Muhammad sebagai asal-asal kejadian, amal, perbuatan, dan ilmu pengetahuan, dan dengan perantaranya seluruh alam dijadikan. Yang ketiga ada wadul adian, wadul adian, yaitu kesatuan segala agama. Muhyiddin Ibnu Arabi mengajarkan bahwa alam ini tidak diciptakan dengan sebab. Paham syuhudiyah dikembangkan oleh Abu Hamid Al-Ghazali yang mengharmonisasi paham Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Ghazali berpendapat bahwa tidak ada wujud melainkan Allah dan perbuatannya. Ini bermakna Allah dan perbuatannya adalah dua, bukan satu. Di sini juga ada nih pesantren hasil asimilasi pendidikan Hindu dan Buddha. Penyebar Islam melalui pengambil alihan sistem pendidikan lokal berciri Hindu, Buddha, dan Kapitayan seperti Duku Asrama Padepokan menjadi lembaga pendidikan Islam yang disebut pondok pesantren. Jadi ini tuh kayak nyontek gitu dulu, namanya Padepokan Patayan, terus ada masuk Islam ganti namanya pondok pesantren. Mungkin ya tercatat sebagai hasil dakwah yang menakjubkan. Gagasan guru bakti dalam silakrama mencakup 3 guru atau triguru, yaitu orang tua yang melahirkan, guru rupaka, ya orang tua asli, orang tua yang melahirkan tuh. Yang kedua, guru yang mengajarkan pengetahuan rohani, atau disebut apa ini, guru pengajian, ya guru pengajian. Dan yang ketiga, raja, yang disebut guru wisesa. Di sini juga ada ajaran-ajarannya, yaitu ajaran Yamabrata. Yang pertama, ajaran yang mengatur tata cara pengendalian diri yang meliputi prinsip hidup yang disebut ahimsa, tidak menyakiti, tidak menyiksa, tidak membunuh, menjauhi sifat kroda atau marah, moha gelap pikiran, mana angkara murka, nada takabur, matsarya yaitu iri dan dengki, dan raga mengumbar nafsu. Yang kedua ada ajaran Niyamabrata, yaitu pengendalian diri. Silakrama menyebut Niyamabrata bukan saja melarang wiku marah, tetapi sudah pada tingkat tidak suka marah atau akroda. Yang ketiga juga ada ajaran Aharalagawa,
adalah tidak berlebihan. Ini adalah konsep Jawa disebut madya, orang ngoyo lan orang ngongso, tidak berlebihan dan tidak melampaui batas. Wasatan biasanya disebutnya. Astea, yaitu tidak mengikuti hasrat hati untuk memiliki hak milik orang lain, bahkan terhadap hak binatang sekalipun. Selanjutnya, Islamisasi nilai-nilai seni budaya Nusantara. Dr. THGTH Pijut dalam Zephens Volksvertretung tahun 1938 mengemukakan bahwa wayang kulit purwa, bukti asimilasi lain dalam usaha mengislamkan anasir Hindu, adalah mengubah dan sekaligus menyesuaikan epos Ramayana dan Mahabharata yang sangat digemari masyarakat dewasa itu dengan ajaran Islam. Dengan munculnya kisah-kisah tentang dewa yang asal-usulnya dari keturunan Nabi Adam adalah bukti bahwa kisah akidah Islam mulai tertanam di kalangan masyarakat lewat pakem pewayangan versi Wali Songo dan penerusnya yang lambat laun kebenarannya diyakini oleh banyak orang. Ya, di sini juga ada kisah-kisah pewayangan yang mengandung akidah Islam. Yang pertama ada pakem yang menempatkan tokoh Drupadi sebagai perempuan utama yang menjadi permaisuri Yudhistira, saudara tertua Pandawa. Yang kedua ada tokoh Sikandin, seorang waria yang mengalami pergantian kelamin dengan seorang raksasa bernama Tuna. Yang ketiga ada kisah Bagawan Drona, yaitu dia bertapa sakti yang mengabdi kepada Raja Hastina. Dalam pewayangan digambarkan sebagai sosok yang jahat, licik dan curang. Oke, di sini juga ada tradisi keagamaan Islam Campa. Tokoh Islamisasi Raden Rahmat atau yang disebut Sunan Ampel dan Raden Ali Murtado atau Sunan Gresik. Jejak-jejak dakwahnya masih terlihat jelas dengan mencermati tradisi keagamaan, tahayul, sistem nilai dan pola-pola sosial masyarakat Muslim Indonesia yang menampakkan pengaruh kuat Campa. Pengaruh terbesar Campa di Indonesia adalah terjadinya asimilasi dalam tradisi keagamaan yang sampai saat ini masih dijalankan oleh sebagian besar masyarakat. Selanjutnya, transformasi nilai-nilai menjadi Islam Nusantara. Nilai-nilai penaklukan yang tercermin pada Sumpah Amukti Palapa Mahapati Gajah Mada, yaitu yang pertama keagungan, yang kedua kemuliaan, yang ketiga kebesaran, yang keempat keunggulan, yang kelima superioritas, yang keenam penaklukan, yang tujuh kemenangan. Berikut nilai moral masyarakat Jawa sejak zaman Wali Songo. Nilai-nilainya tuh ada nilai kesabaran yang disebut sobar. Yang kedua ada nilai keikhlasan. Yang ketiga ada nilai andap, asor, yang disebut tawadu. Ada nilai keadilan juga, adil. Ada nilai guyub, rukun, ukhuwah. Ada nilai lila atau kerelaan, ridho. Nilai kesederhanaan atau waro. Nilai nerimo, qanaah. Nilai eling, zikir. Nilai ngalah, tawakal. Nilai pasrah, lillah. Nah, selanjutnya ada Islamisasi Kapitayan dan Hindu-Buddha. Secara tradisional, keberadaan sebuah negara di Nusantara agar mendapat legitimasi dari seluruh elemen rakyat diwajibkan memenuhi persyaratan tertentu, yaitu yang pertama ada negara harus memiliki seorang ratu, yakni manusia kuat yang diliputi kekuatan-kekuatan supranatural sekaligus memiliki kemampuan memimpin negara. Yang kedua ada kewibawaan negara hanya mungkin terjadi jika negara ditunjang oleh kekuatan supranatural yang berupa pusaka-pusaka yang memiliki daya sakti, sehingga negara yang tidak memiliki pusaka kurang mendapat legitimasi di mata rakyat. Yang ketiga, sejak era Kalingga pada abad ke-7 Masehi, sebuah penegakan hukum yang keras menjadi prasyarat bagi otoritas negara dalam mengatur tatanan warga negara. Yang keempat, kekuasaan seseorang pemimpin negara akan legitimatif di mata rakyat jika didukung oleh kalangan elit spiritual. Kasus runtuhnya kekuasaan Kertajaya penguasa Kediri.
jelas bermula dari penolakan para pendeta Siwa untuk mendukung kebijakan raja yang ingin dirinya disembah sebagai penjelmaan dewa. Next, padanan istilah kapitian. Allahu Rabbul Alamin, Gusti Kang Murbeng Dupadi. Juga ada Nabi Muhammad SAW, Kanjeng Nabi, ada Al-Alim, Kiai, Al-Ustadz, Guru, murid atau salik, santri, mahat atau halaqah pesantren, sholat itu sembahyang, saum itu upawasa atau puasa, khitan itu Islam atau sunat, musola, tajuk atau langgar, jannah suarga, nar al jahannam neraka, hura bidadari. Next, mengambil alih anasir-anasir tradisi Buddha dan kapatian ke masyarakat Islam. Yang pertama ada beduk tambur tenggara waktu sembahyang di sanggar Kapotayan atau Vihara Buddha. Yang kedua ada tumpeng, tumbal, nyadran. Sisa-sisa upacara surat serada yaitu berkirim doa kepada arwah leluhur. Yang ketiga ada keyakinan terhadap keberadaan naga sesa dalam sistem petungan kalender Paukom yang berkaitan dengan kaitan hari baik dan hari tidak baik. Yang keempat ada meyakini tu'ah, tu dan tu'lah pada manusia suci dan benda-benda bertuah. Yang terakhir ada meyakini bahwa di sekitar dunia manusia tinggal makhluk-makhluk halus. Oke, terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.